nggak ya, gambar siapakah ini? Oke, betul sekali. Gambar di atas adalah gambar Sir Isaac Newton. Kalau kita berbicara tentang ilmuwan yang satu ini, maka materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu berhubungan dengan gerak. Untuk materi selengkapnya, kita lanjut ke video berikutnya. Halo adik-adik, sampai jumpa kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu peserta didik agar dapat memahami konsep hukum 1 Newton. Yang kedua, mengidentifikasi hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyelesaikan persoalan fisika yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita saksikan tayangan video berikut ini. Bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Untuk mengetahui bunyinya, kita lihat penjelasan berikut ini. Hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan dan dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana tentang hukum kelembaman. Yang pertama yaitu kita akan menarik kertas di bawah benda yang dalam keadaan diam. Kita amati nanti apa yang akan terjadi. Siap? Bendanya masih dalam keadaan diam dan kita secara tiba-tiba akan menarik kertas yang ada di bawahnya. Silakan kita amati secara bersama-sama. Percobaan kita tadi sesuai dengan hukum 1 Newton, yaitu apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap dalam keadaan diam. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, kita akan mengamati apa yang akan terjadi pada saat benda yang mula-mulanya bergerak, tiba-tiba kita hentikan secara tiba-tiba. Oke, langsung kita melakukan percobaan. Berdasarkan percobaan kita yang kedua tadi, ketika baterai itu dalam keadaan bergerak, tiba-tiba kertas yang ada di bawahnya kita hentikan, maka baterai akan tetap bergerak. Jadi sesuai dengan hukum 1 Newton tadi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang bergerak akan tetap bergerak. Aplikasi hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada tayangan gambar berikut ini. Yang pertama, kendaraan yang diam tiba-tiba digas, maka dapat dilihat pada gambar mobil yang semula diam, lalu mobil tiba-tiba bergerak, maka orang yang berada di dalam mobil tersebut akan terjungkal ke belakang.
Sebaliknya, kendaraan yang bergerak tiba-tiba direm, maka orang yang berada di dalam kendaraan tersebut akan terjungkal ke depan. Untuk contoh aplikasi hukum 1 Newton yang lainnya dapat kita saksikan pada tayangan video berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal dan penyelesaian dari hukum 1 Newton. Baik adik-adik, di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal tentang hukum 1 Newton. Untuk contoh soalnya dapat dilihat di papan. Jadi ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah benda seperti pada gambar di bawah ini dengan besarnya gaya F1 20 Newton dan F2 sama dengan 25 Newton. Jika benda dalam keadaan diam, maka besarnya gaya F3 adalah, jadi pada gambar di sini sudah disediakan ada gaya F1, F2, dan F3. Oke, untuk cara penyelesaiannya dapat kita saksikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu kita tuliskan besarannya diketahui dari soal. Di sana tadi diketahui F1 sebesar 20 Newton, F2 25 Newton, dan yang ditanyakan itu adalah F3. Karena dalam keadaan diam, maka persamaan yang kita gunakan adalah dengan menggunakan hukum 1 Newton, di mana resultan gaya yang bekerja pada benda itu nanti harus sama dengan 0. Setelah itu kita uraikan masing-masing gayanya. Dari gambar dapat diketahui bahwa F1 itu arahnya ke kanan, maka tandanya positif. F2 arahnya ke kiri, maka pertanda negatif F2. Sedangkan F3 arahnya juga ke kanan, maka kita beri tanda positif F3. Lalu kita sama dengan 0. Setelah persamaan gayanya sudah kita temukan, kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam persamaan. F1 sebesar 20, F2-nya 25, dan F3 itu yang ditanyakan sama dengan 0. Untuk mencari F3, kita jumlahkan terlebih dahulu. 20 dikurangi 25, hasilnya adalah negatif 5, ditambah F3 sama dengan 0. Untuk mencari F3, kita pindah ruas nilai negatif 5, jadi negatif 5 pindah ruas kanan, jadinya positif 5. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada F3 itu adalah sebesar 5 Newton. Artinya adalah pada saat gaya F3 5 Newton bekerja pada benda, jadi ada F1, F2, dan F3, maka benda itu akan tetap dalam keadaan diam. Pada saat gaya F3 sama dengan 5 Newton. Oke adik-adik, sekarang kita bahas tentang contoh soal yang kedua
menjawab soal tersebut, kita harus mencari resultan gaya yang bekerja pada benda, yaitu sigma F. Kita tentukan. Karena F1 arahnya ke kiri, maka diberi tanda negatif F1, dan F2 arahnya ke kanan, maka kita tuliskan plus F2. Sedangkan untuk F3 arahnya juga ke kanan, maka kita tuliskan juga plus F3. Lalu kita masukkan nilainya sesuai dengan yang diketahui pada soal. F1 sebesar 40, ini negatif 40. Ditambah F2 sebesar 26 Newton, kita tuliskan 26. Ditambah F3 sebesar 14 Newton, kita tuliskan 14. Setelah semua nilainya sudah kita masukkan, lalu kita jumlahkan. Negatif 40 ditambah dengan 26, hasilnya adalah negatif 14. Kita tambahkan dengan 14, maka hasil resultan gayanya adalah sebesar 0 Newton. Dari hasil diperoleh bahwa sigma F sama dengan 0, atau dalam artian resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Karena resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka posisi benda atau keadaan benda sesuai dengan gambar pada soal tadi, maka benda dalam keadaan diam. Demikian adik-adik pembahasan soal untuk yang kedua. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.